Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi semuanya, Saudara. Dan tema hari ini berjudul Mengalami Tuhan dalam Dunia yang Semakin Fasik. Mengalami Tuhan dalam dunia yang semakin fasik. Kalau dalam 2 Timotius, Saudara, pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima, itu benar-benar telah menyiratkan mengenai keadaan manusia di akhir zaman atau di zaman yang akan berakhir. Dan saya kira kita sudah masuk pada fase itu. Kalau kita membaca ya saudara, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi sudah tidak peduli lagi orang lain. Apakah orang mau selamat atau tidak selamat, tidak peduli. Ya, bahkan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini tragis. Yang paling ironis kalau sampai terjadi di lingkungan pelayanan atau di lingkungan gereja. Hadirnya pembicara-pembicara Kristen yang menguasai mimbar atau menguasai podium atau altar, tetapi tidak memiliki keseriusan untuk menyelamatkan jiwa. Ya saudara, hanya sekedar berkhotbah, tapi tidak bisa memberi nyawa. Tidak berani berkorban, saudara. Dan saya kira banyak orang demikian. Ya. Mereka berpikir pelayanan itu hanya berkhotbah dan merasa sudah melayani dan telah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, menderita bersama dengan Yesus. Oh, belum. Saudara. Itu belumlah inti pelayanan. Karena semua orang juga bisa melakukan akan hal itu. Saudaraku, jangankan pendeta, ibu rumah tangga saja bisa berkhotbah di mimbar. Seorang pengusaha saja bisa berkhotbah. Ya, saudara. Tapi yang sulit dan sukar itu ketika seorang hamba Tuhan bersedia menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah bagi jiwa. Itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang sulit, tapi sangat sulit, saudara. Karena semua orang, hampir semua orang tidak mau dirugikan. Apalagi kalau mau bersentuhan dengan uang yang mau dikeluarkan demi keselamatan jiwa-jiwa. Tidak mau, saudara. Iya. Saya ada di lingkungan pelayanan, ya, jadi tahu. Jadi penderitaan yang terberat dalam melayani pekerjaan Tuhan bukan berkhotbah. Bukan ada di mimbar. Semua orang bisa melakukan hal itu, saudara. Tapi ketika seseorang hendak memberi diri, rela kehilangan nyawa demi satu jiwa, banyak orang tidak bisa mempertaruhkan apa yang dia miliki, saudara. Dan ini tragis, di akhir zaman begitu. Bahkan pelayanan mimbar itu bisa menjadi tempat aktualisasi diri. Nah, saya pembicara, saya pengkhotbah, ya, pernah ada di fase-fase itu. Jadi sebenarnya tidak serius menyelamatkan jiwa. Serius, saudara. Kalau orang ya hamba Tuhan yang benar-benar mau menyelamatkan jiwa, dia harus mempertaruhkan hidupnya. Sama seperti Yesus, bukan hanya ngomong doang, bukan hanya berkhotbah di atas bukit. Ya saudara, yang dihadiri oleh 5.000 orang lebih, tapi dia memberi seluruh hidup. Nyawa dia berikan. Bahkan sampai rela mati di kayu salib, saudara. Itulah inti pelayanan yang menyukakan perasaan Bapa.
Orang tidak mau menyentuh di inti pelayanan itu karena tidak mau dirugikan, tidak mau tersakiti, saudara. Jadi ini sudah benar-benar berada di zaman akhir, ya. Kita lihat ayat berapa tadi? Ya, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, secara lahiriah, saudara, mereka menjalankan ibadah. Jadi bukan tidak ibadah, ibadah, saudara. Seperti yang kita lakukan hari Minggu ke gereja, ya, tengah minggu ke persekutuan doa. Tapi hanya sekedar rutinitas. Tidak tahu inti menyembah Tuhan itu apa, inti beribadah itu apa. Ibadah yang sesungguhnya itu seluruh hidup ini. Bukan hanya bagian tapi seluruh hidup ini. Yang dimana tidak ada yang boleh disisakan sama sekali. Nah, jadi betapa berat. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, menjauhilah mereka itu, saudara. Tidak mudah, saudara. Ya, tidak mudah. Berat. Berat. Kalau orang ya diajak melayani itu banyak. Tapi kalau sudah mau dikatakan mau enggak sepenanggungan. Bukan enggak ada orang, sedikit sekali, saudara. Sedikit. Ya, bukan mau sombong ya saudara-saudara, kita ya jauh daripada kesombongan. Rupiah kita, saudara, kita rasanya tidak mau sisakan demi membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita taruh untuk Tuhan, ya saudara. Karena kita mau benar-benar mempercayai keberadaan Allah, bukan hanya di teori, bukan hanya di belajar teologi, tapi kita benar-benar mengalami Tuhan. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan hanya berkhotbah, bukan hanya mengajar, tapi memberi diri. Betul-betul mereka menderita. Di kepalanya dipancung, tubuhnya dibakar hidup-hidup, saudara. Jadi tidak ada yang disisakan sama sekali. Ini baru orang-orang yang mengalami Tuhan. Kalau tidak sampai tingkat ini, itu baru teori, saudara. Baru teori. Bisa bicara tentang Tuhan, tapi tidak mengalami. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dan jangan sampai itu terjadi di lingkungan kita. Ya. Jangan sampai terjadi di lingkungan kita. Karena dunia ini semakin fasik. Paulus sudah menubuatkan ini. Mereka akan cinta diri sendiri. Tidak peduli terhadap pekerjaan Allah. Tidak peduli terhadap keselamatan jiwa-jiwa yang sedang menuju ke api kekal. Ya, saudara. Bisa melayani, kelihatan melayani seperti berkhotbah, tapi tidak menaruh seluruh hidup mereka untuk Tuhan dan untuk jiwa-jiwa, saudara. Saya tengah malam ya saudara, jam 2:30 ditelepon. Ya, ada ditelepon seseorang. Saya kaget. Ya, telepon untuk didoakan. Didoakan karena diserang oleh kuasa kegelapan. Hampir mati, saudara.
Mungkin dia ikut doa pagi juga ini. Sudah bolak-balik rumah sakit saudara, tidak ada kesembuhan. Sudah pergi ke dokter spesialis penyakit dalam, tidak sembuh. Saudara, hampir meruntar rasanya terguling-guling dan nafasnya sesak. Perutnya bergejolak dan jantungnya seperti mau berhenti. Saya doakan melalui handphone. Saudara, dijamah Tuhan. Wah, dijamah Tuhan saudara. Ini kalau tidak hidup suci, hidup kudus, tidak mungkin Elohim Yahweh mendengar. Bayar harga. Setelah itu saya sambung lagi, telepon seseorang di rumah sakit. Saya telepon, bagaimana kabar, doakan. Nah, ini pun belum seberapa saudara. Belum seberapa. Harus seluruh uang kita, tenaga kita, seluruh pikiran kita curahkan untuk jiwa saudara. Untuk jiwa saudara. Ini penting. Makanya setiap rupiah yang saudara berikan kepada saya pergunakan itu untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita punya sekolah ya yang dipercayakan Bapak Eras kepada saya. Saya harus memimpin sebaik-baik mungkin. Dan saya mendatangkan lagi 20 siswa dari Kalimantan Barat. Saudara. Ya. Saya juga memeringankan Rehoboth Foundation supaya mereka juga bisa membantu sekolah yang lain. Saya mau datangkan, Tuhan sudah siapkan uang untuk mendatangkan harga tiket saja sudah, kalau dia turun harga ya bisa 28. Kalau dia harga naik 3 lebih loh saudara. Tuhan sediakan. Ya saudara, karena kita betul-betul mengasihi jiwa. Dan saya mau berusaha untuk benar-benar menyelamatkan generasi muda. Dari sejak mereka masih belasan tahun. Saya merebut mereka di tangan kuasa gelap. Karena dunia ke depan akan makin fasik. Makin fasik saudara. Betapa sulit memenangkan jiwa-jiwa. Tapi kalau mereka ada di sekolah, ini sebuah kesempatan bagi kita untuk melayani mereka. Kalau gereja cuma seminggu sekali loh. Kalau mereka datang, kalau sekolah saudara. Ya, apalagi kalau dia masuk asrama, 1x24 jam. Ya. Di sekolah kita saudara, kita punya aturan main, ada jam doa. Bukan hanya berlaku kepada mentor-mentor, saya lihat juga berlaku kepada siswa-siswa. Mereka sediakan waktu beberapa orang, 1 jam doa. Begitu tiap hari, bergilir. Saudara. Jadi kita harus brainwash mereka, cuci otak benar-benar. Supaya mereka pulang benar-benar bisa mengubah. Ya, mengubah banyak orang melalui sekolah ini. Saya serius saudaraku berurusan dengan jiwa-jiwa. Ya. Ayo saya mendorong saudara sekalian teruslah berjuang untuk hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat celah. Mempercayai keberadaan Allah diwujudkan dengan sikap hidup dan perilaku. Bukan hanya ngomong tentang Tuhan. Bukan hanya teori yang dikumpulkan dari dunia akademis, sekolah tinggi teologi yang dimasukkan ke dalam otak, lalu diucapkan melalui mulut, tapi diperagakan. Harus diperagakan dan orang bisa mencium keharuman Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya saudaraku, tetap terus dukung ya pelayanan ini. Dan saudara, Tuhan akan tolong kita semua ya. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian.